Assalamualaikum. Izin bertanya bagaimana menyikapi atau menjawab tuduhan jika manhaj salaf selalu merasa benar. Bukan selalu benar. Manhaj salaf itu pasti benar. Bukan selalu benar. Manhaj salaf itu pasti benar. Karena mungkin salah. Kan ini datang dari Allah. Datang dari Nabi SAW. Orang mengatakan manhaj salaf selalu merasa benar, dia salah. Manhaj salaf itu pasti benar. Tidak mengandung kesalahan sama sekali. Di antara problem yang cukup serius yang dihadapi oleh teman-teman kita dari kelompok salafi adalah ada semacam anggapan jika sudah berada dalam salafi, itu berarti sudah ada jaminan keselamatan. Karena yang mereka ikuti adalah pemahaman yang paling lurus yang dicontohkan oleh salaful ummah. Padahal pertanyaannya, salafi yang mana? Karena faktanya di tubuh salafi sendiri itu begitu banyak faksi, kelompok-kelompok yang pertikaian di antara mereka itu tak kalah sengitnya dengan medan pertikaian yang mereka buka dengan kelompok lainnya. Belum lagi masalah lainnya, di mana dari mereka ini ada yang terjerumus ke dalam pemahaman irja'. Atau mereka yang terseret ke pemahaman kelompok khawarij. Atau dari mereka yang kebablasan sampai menjadi mujassimah. Yang ini bukan hanya merepotkan kelompok umat Islam secara umum, bahkan merepotkan kelompok salafi itu sendiri. Semua fakta ini nyaris tidak diketahui oleh para newbie dan mereka yang baru login ke kelompok ini. Mereka mengira kalau sudah menjadi salafi, berarti sudah bisa seiring sejalan, otomatis seragam, dan tidak ada pertikaian. Padahal jika kita lihat pertikaian di antara mereka, baik yang ada di Arab, termasuk yang ada di negeri kita, itu teramat sengit. Antar kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, itu bukan hanya saling tahdir, tetapi bahkan saling mentadlil, saling mensesatkan, bahkan ada yang saling mengkafirkan. Nah, ketika kita menyampaikan hal yang seperti ini, itu biasanya disalahpahami. Dianggap sengaja menyerang atau menyudutkan kelompok salafi. Lalu dari mereka buru-buru menepis dengan mengatakan berbagai macam alasan dan alibi. Misalnya dengan mengatakan, itu kan hanya segelintir orang, itu salafi KW. Mereka yang mengaku-ngaku salafi saja. Atau karena sebab ini dan itu dan lain sebagainya. Atau yang baper akan mengatakan, yang lain itu kerusakannya lebih besar. Kerusakan yang ada di salafi itu tidak separah yang ada di kelompok-kelompok tersebut. Subhanallah, kalau demikian hujahnya, apa dikira adanya penyimpangan orang per orang dari sebuah kelompok, itu bisa dikatakan mewakili kelompok tersebut. Adanya kelompok liberal dan sekuler yang ada di tubuh Aswaja, itu sudah meresahkan mereka sejak lama. Demikian juga adanya sufi yang menyimpang, hulu, dan torekoh yang sesat, itu sama sekali tidak mewakili tasawuf yang murni. Dan bagaimana pelurusan para sufi-sufi yang lurus, para ulama-ulama yang hanif, itu hanya orang buta yang tidak mengetahuinya. Dan yang selanjutnya, tentang banyak dan sedikit, itu relatif. Itu pun tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur. Kalau sedikit salahnya, berarti banyak benarnya. Persoalan setiap kelompok itu tidak sama. Maka sadarilah hal ini, wahai saudaraku. Kita yang sedikit, yang segelintir, kerjanya usil kepada kelompok yang besar, harusnya kita malu. Karena ternyata masalah di tubuh kita sendiri itu pun juga sangat banyak, runyam, dan sulit, pelik untuk diselesaikan. Padahal jumlah kita belum seberapa dibanding mereka yang jumlahnya jauh lebih besar dari kita. Maka diharapkan dengan munculnya kesadaran seperti ini, dari semua pihak tentunya, bukan hanya dari salafi, kita tidak mengedepankan untuk mengoreksi pihak lain, menuduh orang lain, tetapi mengawali dengan perbaikan ke dalam. Kita harus sadar bahwa umat ini, apapun kelompoknya, punya masalah yang sama besarnya. Ini bukan lagi tentang pepatah, gajah di pelupuk mata tidak nampak, semut di seberang lautan nampak. Bahkan ini adalah tentang masalah kita yang sama-sama gajah, sama-sama besar. Ada gajah di pelupuk mata kita, sebagaimana juga ada gajah di seberang lautan sana. Tetapi kan kalau bicara skala prioritas, yang harus kita selesaikan adalah gajah yang ada di mata kita ini. Jangan kita sibuk mengurusin sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kita urusin. Karena si gajahnya sendiri belum tentu mau kita kurusin. Dan nasihat yang seperti ini bukan berarti bahwa islahul ummah, memperbaiki kerusakan di tengah umat, atau amar ma'ruf nahi munkar, itu bukan perkara yang tidak penting. Atau hanya boleh dilakukan oleh kelompok tertentu. Tidak seperti itu. Ini penting. Tetapi karena pentingnya, yang terjun ke sana adalah orang penting. Bukan orang yang penting ngomong.